Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Nih sudah pada sarapan semua belum? Sebelum kita mengawali pembelajaran kita di pagi hari ini, kita seperti biasanya diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Untuk dirijennya siapa yang hari ini mau maju? Ayo Dewi, ayo maju ke depan Dewi. Silakan semuanya bisa berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Nah, kemudian dilanjutkan dengan berdoa ya. Saya pengen dipimpin berdoanya hari ini Mila ya, untuk mengawali pagi hari ini. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Silakan Mila. Terima kasih Mila ya. Saya cek kehadirannya, saya panggil satu-satu ya. Mela hadir. Indah hadir. Pia hadir. Dinda dia dipanggil. Nah, saya rasa sudah saya panggil semua. Nah, hari ini nanti kita akan belajar tentang membaca dan menulis algoritma dengan notasi yang benar ya. Tapi sebelum kita belajar algoritma, saya ingin merefresh kembali apa yang telah kita pelajari di semester sebelumnya ya, atau di pertemuan sebelumnya ya. Jadi kebetulan algoritma ini ada kaitannya dengan berpikir komputasional. Dulu kan kita sudah pernah belajar tentang apa itu computational thinking ya, atau berpikir dengan menggunakan teknik komputer. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana caranya kita bisa memahami konsep algoritma dan diagram alir. Konsep algoritma dan diagram alir. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa menerapkan algoritma tersebut ke notasi-notasi pada diagram alir. Itu yang akan kita pelajari. Yang berikutnya menganalisis apa? Simbol atau jenis. Berikutnya, nah ini masih ingat kalian tentang computational thinking? Masih ya. Apa itu computational thinking? Nah, apa? Siapa namanya Mbak? Zahwa. Berpikir komputasional adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer. Terima kasih. Jawaban yang bagus ya. Tepuk tangan. Jawaban yang istimewa dari Mbak Zahwa ya. Kenapa dikatakan proses penyelesaian masalah tersebut menggunakan teknik ilmu komputer? Kenapa? Nah, yang pertama itu ya, komputer itu mesin logika. Misalnya 2 tambah 2, jawabannya berapa? 4. Itu pasti atau kira-kira? Pasti. Itu yang pertama. Jadi computational thinking atau berpikir dengan menggunakan teknik atau metode ilmu komputer itu berpikir menggunakan logika. Jadi ada dasarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, cara berpikir komputer itu menggunakan step by step, menggunakan langkah-langkah. Jadi di mana ketika kalian merancang sebuah audio ada problem di situ, ya kan? Kalian disuruh membetulkan. Misalnya kok audionya itu berdengung terus, ya kan? Itu cara membetulnya bagaimana? Itu ketika kalian mendiagnosis, mencari permasalahan tersebut untuk ditemukan solusinya, itu kan ada langkah-langkahnya, betul nggak?
berdasarkan. Dan saya lanjutkan ya. Ada yang tahu ini gambar nomor 1 apa? Kenapa disebut dengan mesin logika? Perangkat-perangkat tersebut ya, baik itu kalkulator, CPU, komputer dan seterusnya ya, itu memiliki yang namanya perangkat ALU. Kepanjangannya apa? Arithmetic Logical Unit. Mesin kasir pinter. Wah, Mbak Mila itu jawabannya jos ya. Mesin kasir ya, mesin kasir itu juga ada chip mikro controllernya ya, yang di dalamnya diisi algoritma. Nah, sekarang ada robotnya. Ini mesin logika enggak? Ya, mesin logika ya, mesin logika. Karena di dalam robot tersebut tertanam sebuah chip microcontroller. Nah, di dalam chip itu kita bisa membuat algoritma. Ya, kita susun langkah-langkah yang bisa dikerjakan oleh robot tersebut. Ya. Kalau kita membuat kopi itu langkah-langkahnya dimulai dari apa? Tidak, mengambil gelas, menyiapkan langkah-langkah tersebut disusun secara sistematis menggunakan algoritma tadi, ya kan? Kemudian dimasukkan ke chip. So, apa ya? Bisa maju mundur ya? Bisa dibaca ya. Jadi yang kita pelajari adalah tentang algoritma ya. Yang pada dasarnya itu berkaitan dengan cara berpikir komputasional ya. Berpikir komputasional itu berpikir dengan menggunakan logika yang pertama. Yang kedua, berpikir menggunakan langkah-langkah ya, dalam penyelesaian masalah. Nah, jadi algoritma itu lahir dari suatu proses berpikir komputasional, yaitu metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer. Ada 4 tahap. Ya. Ada 4 tahap. Yang pertama, decomposition, yaitu memecah masalah menjadi bagian yang paling sederhana. Setelah menganalisis suatu problem, suatu permasalahan dengan menggunakan teknik abstraksi, algoritma tersebut harus direpresentasikan dalam bentuk yang dapat dipahami. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Siapa? Nama saya Lydia. Yang dimaksud well defined itu apa, Pak? Oke, Mbak siapa Lydia ya? Lydia. Oke, nanti ya. Well defined. Nah, ini yang ditanyakan Mbak Adel tadi ya. Oh, siapa? Lydia. Oh, malah Adel. Wah, kelingan Adel terus malahan iki. Karena pada akhirnya strategi tersebut akan diubah dalam bentuk kode program, algoritma harus ditulis dalam bentuk yang terdefinisi dengan baik atau well defined. Jadi well defined itu apa? Well defined itu menyajikan suatu objek atau gambaran atau representasi secara jelas. Karena pada akhirnya ya, strategi tersebut akan diubah dalam bentuk kode program. Ya, ini akhirnya algoritma harus ditulis dalam bentuk yang terdefinisi dengan baik atau well defined. Ada 2 cara untuk merepresentasikan algoritma, yaitu dengan menggunakan diagram alir dan yang kedua dengan menggunakan pseudocode. Diagram alir itu contohnya apa? Flowchart, betul ya kan? Flowchart. Diagram alir adalah suatu diagram yang menggunakan notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem. Tadi dijawab sama Mbak Mila. Ya, contohnya adalah dengan menggunakan flowchart. Nah, sebelum kita lanjutkan ke diagram alir flowchart, ya, ada yang mau bertanya nggak? Kira-kira saya kasih kesempatan untuk bertanya. Kalau misalnya belum jelas, belum jelas semua. Nah, diagram alir flowchart ini bagan alur, ya, diagram yang menampilkan sebuah langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan suatu proses dari suatu program. Nah, ini yang pertama. Kelihatan apa enggak? Terlihat? Terlihat.
Ini simbol apa? Simbol apa namanya? Yang keras sudah dibaca. Simbol apa namanya? Flow. Flow Direction. Flow direction. Ini simbol penghubung, simbol penghubung antar notasi. Sekarang saya punya soal flowchart. Ya. Kita baca alur flowchart tersebut itu apa? Kita baca, kita analisis bareng-bareng. Flowchart tersebut menunjukkan sebuah alur. Ini diagram alur ini menunjukkan sebuah pemrosesan nilai. Ya. Ketika diinputkan, apakah dia masuk ya? Masuk kategori lulus atau masuk kategori tidak lulus. Siapa yang belum? Gimana? Ada masalah dengan kuota? Kita bisa lihat di layar depan siapa nanti yang mengerjakan paling cepat dengan nilai yang paling baik ya. Nah, peringkat pertama ada Mbak Jahwa ya, disusul Mbak Lutfiana, Lydia Mela. Tepuk tangan semuanya. Ya. Nah, sekarang kita berdiskusi. Nah, ini sekarang kita buat kelompoknya, kita bentuk sekarang kelompoknya kita buat. Ini tukar salah satu ya. Tukar salah satu, pindah tempat. Kamu ya, sana. Ditukar sama ini. Kamu pindah sini. Wah, Kadang orang lain untuk memahami dengan mudah alur kerja, karena langkah-langkah yang diambil jelas ditunjukkan dalam diagram. Keuntungannya atau Keuntungannya. Oke. Mila ya, Mila apa Mela? Tepuk tangan untuk Mela. Ya. Keuntungannya memungkinkan apa tadi? Diulangi, memungkinkan orang lain untuk memahami dengan mudah alur kerjanya. Ada lagi? Nah, sini, kelihatan. Nah, jadi itu aja. Namanya siapa? Adia Kusuma. Algoritma juga dapat membantu dalam mengurangi jumlah kesalahan yang dibuat karena diagram akan menunjukkan setiap langkah yang harus diambil. Mengurangi kesalahan. Jadi dengan membuat algoritma kita bisa mengurangi kesalahan, ya, kesalahan dalam pembuatan LKPD-nya, tugas diskusi kelompok bersama yang harus dikerjakan hari ini. Ya, masih ada sisa waktu 20 menit. Ya. 20 menit cukup ya untuk mengerjakan ini. Nah, nanti saya share linknya. Ya, nanti dibuka, sudah saya sediakan di drive. Coba saya tampilkan dulu ya bentuknya. Jadi LKPD-nya di sini yang harus dikerjakan kalian adalah buatlah algoritma langkah-langkah. Sudah selesai. Saya pengen lihat hasil dari salah satu kerjaan teman kalian ya. Dari siapa ini? Saya tampilkan. Nah, flowchart menyalakan komputer ya. Flowchart menyalakan komputer. Tak perbesar dulu. Sebelum saya akhiri kesimpulan yang kita pelajari di hari ini, siapa yang bisa menjawab? Sini nih. Dewi Indah ya, yang kirim tugas LKPD pertama kali dan mau menyimpulkan hasil belajarnya. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah algoritma merupakan suatu hal yang penting dalam aktivitas membuat suatu program. Karena dengan membuat algoritma, kita bisa mengetahui langkah-langkah dalam membuat program. Tepuk tangan untuk Dewi Indah ya. Nah, telah memberikan kesimpulan dari hasil pembelajaran kita selama 2 jam ya. Jadi kesimpulan hari ini adalah ya, kita belajar tentang algoritma ya. Kenapa kita belajar algoritma ya? Yang pertama, seperti tadi yang sudah disampaikan Mbak Dewi Indah ya, mengatasi masalah dari yang sederhana sampai yang ya. Kemudian algoritma dapat mengatasi masalah logika dan masalah matematika dengan cara berurutan. Ya. Kemudian berikutnya yang paling penting untuk dipelajari dalam sebuah algoritma adalah
kita harus bisa menguasai dasar-dasar dari algoritma, menguasai penyelesaian masalah yang paling efisien, cepat. Dengan begitu akan sangat mudah mengimplementasikan algoritma yang telah kita kuasai. Ya, itu kesimpulan akhir dari pembelajaran kita di pagi hari ini. Ya. Dari simpulan tadi, adakah yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri pembelajaran kita tadi? Kalau tidak ada, bisa kembali ke ruang kelas ya, melanjutkan pembelajaran berikutnya. Ya. Saya akhiri. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Tidak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.